Anda harus menggalakkan yang namanya siskambling. Nanti kita jadwalkan siapa saja yang bakal siskambling tiap malam. Ya betul Pak RT, setuju saya. Tapi bikin timnya harus adil Pak RT. Iya, jadi nggak ada kecemburuan sosial Pak RT. Nah, harus itu. Sebelum kejadian Kumala Dewi ini kan ada orang minta tolong kepada saya malam-malam lah, kira-kira jam 1 malam. Tolong gitu kan. Saya kejar lah, karena badannya itu berlumpur. Orang gila ini, kami kejar aja lah kan. Nggak mungkin orang gila minta tolong, aku bilang. Tolonglah Pak, karena aku mati di kebun tebu, begitulah. Pak RT, kayaknya ada suara orang minta tolong itu. Kenapa perempuan itu? Ayo cepat kita sana. Cepat. Kenapa kau? Kenapa kau? Saya mau dibunuh, Pak. Teman saya mati di kebun tebu, Pak. Coba kau ngomong yang tenang. Kenapa bisa begini? Hah? Pak RT, ini mah orang gila. Hush. Dong, barang aja kalau ngomong lah. Mendingan kita bawa aja Pak RT. Jangan di sini Pak RT. Pelan-pelan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di tanah air kita ini terdapat banyak oknum-oknum jahat dengan motif yang sangat buruk. Dukun AS adalah seorang pelaku pembunuhan yang beraksi di tahun 1986 hingga tahun 1997. Selama masa aktifnya membunuh, Dukun AS telah menewaskan 42 orang wanita yang kemudian mayatnya dikubur secara assal di perkebunan tebu di desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nama aslinya adalah Nasib. Lantaran sering menggunakan kelewang saat mencuri lembu di kawasan Stabat, ia pun dipanggil Nasib Kelewang oleh teman-temannya. Sedangkan nama Ahmad Suraji baru disandangnya setelah keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu. Adapun nama Datuk diberikan juga oleh teman-temannya karena Dukun AS menikahi 3 kakak beradik kandung dan hidup rukun di dalam satu atap. Pertama saya pulang kerja, anak saya yang namanya masih umur 3 tahun, pulang kerja anak menangis. Jadi saya bilang, Dek, itu anaknya kok nangis aja, didiamin kenapa? Apa ya kenapa Bang, nama kita pulang kerja kan capek, jadi saya marah. Udah marah, entah sampai 2 hari berlanjutan kok makin parah, marah dia ya kan. Lah saya rujuk anak saya pulang, saya bawa pulang ke mama saya. Karena satu kampung kan deket, nanti kan dia bakal nyusul lah kan gitu ya kan. Nah, awal mula ceritanya ini ya kan. Aduh. Si! Apa-apaan sih, Bang? Marah-marah terus. Dek. Anakmu nangis malah didiemin. Dari mana memang rupanya? Abang nih ya, baru juga pulang. Udah marah-marah aja. Gimana aku nggak marah-marah? Aku pulang, anakku nangis. Ibunya malah nggak ada. Ya ampun, Bang. Baru juga aku tinggal sebentar. Sebentar. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Sri! Sri, mau kemana kamu, Sri? Sri! Malam itu baru ketahuan bahwasannya itu Kumala Dewi. Tapi orang istri itu kan diem aja. Nggak mau tahu orang ituan istri Dato-Dato itu pura-pura bungkam gitu loh. Itu Bu rumahnya Bu. Emang bener, Bang? Ini rumahnya? Iya bener Bu, itu rumahnya. Oh, oke. Butuh Mini. Ini Ibu Sri mau ketemu Datuk Bu.
ketemu Datuk? Silakan. Meskipun sudah lama berlalu, tim kami tetap berangkat menuju kota Medan dan melakukan perjalanan darat selama 6 jam hingga akhirnya mencapai desa Seisemayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sanalah kami berjumpa dengan Bapak Tumin, narasumber kami, selaku suami dari korban Sri Kumala Dewi. Bukan hanya Bapak Tumin, kami juga berhasil menjumpai narasumber lainnya terkait fenomena besar yang terjadi 21 tahun silam ini. Bapak Sugito atau Bandot, Bapak Slamet Doyok, dan Ibu Halimah. Tuh kok nggak nyusul-nyusul, ini istri saya, Sri Kumala Dewi ya kan. Balik lagi saya, Mak, si Dewi mana? Katanya pergi Min, pak kawannya katanya kan. Udah berapa hari Mak? Udah jalan 2 hari. Udah kerja lagi saya, kok kerja lagi perasaan saya kok nggak enak kan gitu kan. Jalan lah saya dari pak mamak saya ke muka, kemana air mata saya kok netes kan gitu. Ada yang melihat. Nah, kok bisa gini aku, nggak jadi pergi. Pulang ya kan, pulang pak mamak lagi, pak mertua lagi, mana Mak? Katanya, nggak tahu kok carilah katanya kan. Cari kemana orang nggak ada kan. Jadi Sri pergi dari kemarin, Mak? Iya. Dia bilang ke Emak pergi ke tempat kawannya. Dia nggak bilang ke tempat temannya siapa gitu, Mak? Enggak. Kemana ya? Ya kamu carilah, Min. Kau kan suaminya. Masa istri nggak pulang-pulang nggak kau cari? Apa kau nggak khawatir? Hah? Iya, Mak. Iya, saya akan cari, Mak. Cepat jalan. Oh, istri nggak pulang, diam aja kau. Itu kemana juga? Yang istri pertama, dia suka ini kalau nanti bentar-bentar dia, kan dulu belum rame, sampai sinilah ngambil air ini, air comberan itu, air paret untuk yang kita nyuci apa gitu, kan air limbah lah kita bilangkan. Itu kan sampai 7 rumah. Nah, terakhir di rumah kami inilah. Kami tanyain untuk apa itu loh Bi, tak bilang gitu, kok ngambil ada orang berobat. Jadi kalau berobat pakai air ini, iya katanya gitu. Tumini. Pak RT, Buat apa kau ambil-ambil air comberan? buat Datuk, Pak. Buat berobat? Iya, Pak. Nanti sama Datuk dikasih ramu. Oh, begitu rupanya. Ya, Pak. Saya duluan ya, Pak. Iya. Menurut kabar yang beredar, Dukun AS melakukan pembunuhan yang keji ini bukan tanpa alasan. Konon, ia melakukan pembunuhan karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Dan demi hal tersebut, Dukun AS disyaratkan untuk membunuh 70 orang wanita dan kemudian menghisap air liur mereka. Ilmu ini didapatkan Dukun AS dari ayahnya sendiri ketika ia masih berusia 12 tahun. Dan ia mulai menekuninya di usia 20 tahun. Tidak semua orang percaya akan motif pembunuhan Dukun AS ini. Namun, terlepas dari itu semua, sejatinya 42 nyawa telah melayang begitu saja karena ulah Dukun AS. Bahkan, sejumlah warga setempat yang kami temui mengatakan jumlah korban yang lebih banyak lagi. Dan Sri Kumala Dewi hanyalah salah satu dari sekian banyak korban tidak berdosa itu. Udah gitu pernah juga saya tanya dia, Datuk ini, sama kak saya curiga, Cuk, kok pagi-pagi nyari rumput untuk apa? Makan kambing katanya kan gitu. Kambing itu, loh
Pagi-pagi jam setengah 6 itu, aku tengok di sorongan itu, kereta sorong itu, Mbak Cangkol loh. Kok Mbak Cangkol tuh? Iya, tadi ngorek bulus gitu dia cerita. Itulah saya curiganya sama dia. Aduh, ada Pak RT. Datuk! Pak RT. Mau kemana tuh? Pagi-pagi sudah bawa rumput. Itu apanya? Buat makan kambing saya, Pak RT. Rajin kali Datuk ini. Ah, itu cangkul untuk apa tuh? Ini habis ada kerjaan tadi. Ngebun biasa, Pak RT. Gitu ya? Ya sudahlah. Hati-hati tuh. Siapa pula yang mau berkebun sepagi ini? Waktu itu pada itu hari Minggu, kira-kira menjelang maghrib. Saya lagi kerja ngatap rumah. Hasil ngatap rumah itu saya langsung melihat kandang lembu saya. Loh, kok belum ada rumput? Kok nggak ada yang ngarit? Gimana nih? Saya bilang gitu. Jadi, oke, kalau gitu Pak, saya izin dulu aku ngarit dulu. Pergilah saya ngarit. Nah, disitulah saya ngarit. Nyabit terus. Udah saya sabit, mentok lah ke tempat yang tadi ada tanah yang berbeda. Tanah itu segi 4. Tanah satu itu warna hitam, yang saya lihat itu kok tanahnya agak merah. Bersama dirimu. Saya pergi lagi, ngerumput lagi ke tempat lain. Ke tempat lain, disitulah sampai ke situ lagi. Ya, udah sampai sini lagi, saya bilang gitu. Cuma nih, udahlah kalau memang kau orang, nanti ku bantu. Kalau memang kuburan lembu, ya nggak mungkin ku bantu, saya bilang. Tanahnya padat kok keras. Kebetulan nggak tahu nama si Doyo ini selamat, dia ngelapor kepada saya, dia pulang ngarit kira-kira jam 6 lewat sedikit lah kan itu. Manggil aku balik di kebun tebu, ada kita curigai apa itu mau, rupanya tanah itu ditanami rumput itu udah mati sama tebu. Lalu kita ke sana, udah gitu saya gali, ternyata mayat. Kenapa kau? Pak RT, lihat dandanan saya. Saya tuh suka menghayal Pak RT, tinggal di kota. Di kampung kita ini kan banyak nyamuk. Macam mana kalau di kota? Ya sama aja lah, Yon. Kau pergi ke Medan, yang namanya nyamuk, yang nyamuk lah. Maaf Pak RT.
Hati-hati kok Yon, kena muka aku macam mana nanti Ini jadinya. lalat ini. Macam mana lalat pun ada di sini Pak RT. Iya ya. Biasanya banyak nyamuk, tapi kenapa malam ini banyak kali lalat? Mau apa ini Pak RT? Ih, macam bau bangke. Bau bangke ya? Iya. Iya nih bau. Akhir-akhir ini sering bau bangke nih. Iya, bau banget nih. Bau. Ya udah, kita cabut aja. Ayo kita jalan aja. Jangan-jangan kau yang bawa bangke. Aku pakai parfum Pak RT. Parfum apa rupanya yang kau pakai? Tak tahulah, cap kodok aku pakai. Itulah. Pak RT. Kenapa yuk? Kenapa kau? Itu ngapain kau bawa arit? Hah? Saya habis garis rumput Pak RT. Tapi menemukan kuburan Pak RT saya. Apa? Kuburan? Kuburan apa? Gak tahu lah itu kuburan apa. Kuburan manusia atau kuburan lembu Pak RT. Ya sudah kalau gitu kita cek. Aduh, Bapak jangan. Saya takut kali Pak RT. Ya enggak kau sendiri lah. Begini aja. Macam mana kalau besok pagi kita kumpulkan warga, terus kita sama-sama cek ke sana. Setuju. Setuju Pak RT. Itu saya mau. Lokasi ditemukannya gundukan tanah yang menimbun jasad Sri Kumala Dewi tidaklah terlampau jauh dari area pemukiman warga kampung setempat. Menurut pengakuan narasumber kami, di area sekitar kebun tebu memang kerap ada sejumlah warga yang mengubur jeruan lembu. Sehingga tidak aneh saat Bapak Slamet Doyok menemukan sebuah gundukan tanah yang diduganya sebagai kuburan lembu. Namun entah bagaimana, gundukan tanah yang terdapat jasad Sri Kumala Dewi di dalamnya dapat menarik perhatian Slamet Doyok sehingga mengundang para warga lainnya untuk menyelidiki kuburan tersebut. Inilah dia. Ditanami pokok yang udah mati, inilah dia di sini. Waktu itu kebun tebu. Kebun tebunya barisnya ke sana, ke sini terus ya. Jadi kuburan itu melintang kemari, gitu dia. Jadi kulihatlah rumput tadi, sinilah dia. Lihat. Pertama kami 5 orang. Karena posisinya udah sore malam, pakai senter kan, kami gali, pasang lampu pertama. Sampai lampu pertama, mati lampu pertama, larilah kami ke pijak-pijakan 5 orang. Lama-lama tambah sampai ratusan orang. Nah begitulah. Terakhir kami gali, kami datang polisi lah kan, terus ditengoknya terus. Abang nih ya, baru juga pulang, udah marah-marah aja. Gimana aku nggak marah-marah? Aku pulang, anakku nangis, ibunya malah nggak ada. Sebentar. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Sri. Ya kamu carilah, Min. Kau kan suaminya. Masa istri nggak pulang-pulang nggak kau cari? Apa kau nggak khawatir? Hah? Kita harus kasih tahu di warga yuk. Loh, kukira siapa? Rupanya kau, Bin. Ngapain kau di sini? Kau. Aku masih teringat istriku. Sudah berhari-hari dia tidak pulang. Ya sudah, kau yang sabar ya. Kasian sekali kan ya. Istrinya udah lama belum pulang. Iya. Ya sudah Jan, kita kembali kasih tahu warga. Ya. Selain dukun AS, di Indonesia juga tercatat sejumlah nama oknum pembunuh berbahaya yang pernah menggemparkan tanah air. Yang pertama adalah kasus pembunuhan oleh robot gedek yang beraksi pada tahun 1994 sampai 1996.
Dalam kurun waktu tersebut, ia telah melakukan sodomi terhadap puluhan anak dan memiliki korban tewas sebanyak 12 orang. Selain disodomi, robot gedek juga memutilasi korbannya untuk merobek isi perut korban untuk pemenuhan hasrat seksualnya. Adapun nama lain yang masih dikenang hingga saat ini ialah Ferry Idam Henyaksa atau Rian Jombang. Sosok yang pendiam, bahkan dikenal religius, rupanya tidak menjamin pribadi yang baik. Di wilayah Jombang, tepatnya di kediaman Rian Jombang, ditemukan potongan-potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Entah atas dasar apa, namun sejumlah pihak menduga adanya faktor kebencian dan permasalahan yang belum tuntas. Terus panggil sama polisi, ada 4 orang itu kan, tap, mobil tap. Anda nama Tumin ya? Iya Pak, nih. Dengar Anda kehilangan istri. Iya Pak, masalahnya gimana? Rangkul saya, bawa jalan ya kan. Masalahnya Pak bertengkar, kan bertengkar kenapa? Masalah biasa lah Pak, namanya rumah tangga. Di pos dibilang sama dia, masukkan dia ke dalam katanya. Dia pelakunya kan gitu katanya. Saya udah tanya, siapa Pak? Masuk kau katanya. Masuklah saya. Gara-gara kau katanya. Kau yang bunuh, kau siapa kawanmu cari? Katanya itu dicari. Nah, tanganmu kan gitulah macam. Siapa kawan-kawanmu katanya. Yang melakukan nggak mungkin kau sendiri nih katanya kan. Nggak ada Pak, betul Pak. Jawab! Saya bukan pembunuh Pak. Jangan bohong kamu. Saya bukan pembunuh Pak. Saya bukan pembunuh Pak. Tumi, saya tanya sekali lagi. Kamu tidak mau mengaku juga kalau kamu yang sudah membunuh istri? Tidak Pak. Karena sehari sebelum istrimu menghilang, itu ada saksi yang melihat itu kalian bertengkar. Tidak Pak. Memang betul Pak. Kami bertengkar. Tapi itu hanya pertengkaran kecil Pak. Hanya pertengkaran rumah tangga. Lalu siapa yang membunuh istrimu? Hah? Siapa? Tidak tahu Pak. Saya tidak tahu Pak. Lebih baik kau mengaku saja. Kau mengaku supaya hukumanmu itu bisa jauh lebih ringan. Satu hal lagi. Kami sudah menemukan jasad istrimu. Jasad istrimu di kebun tebu. Dan selama proses penyelidikan, kau akan kami tahan. Pak. Tolong perlihatkan jasad istri saya, Pak. Pak, tolong Pak. Pak, saya bukan pembunuh, Pak. Pak, tolong Pak. Tolong perlihatkan jasad istri saya, Pak. Saya bukan pembunuh, Pak. Tolong perlihatkan jasad istri saya, Pak. Saya bukan pembunuh, Pak. Saya bukan. Malam hari sesudah beliau diangkat, mendiang ini diangkat dari kubur, terus dikebumikan. Malamnya saya mimpi bahasanya dia datang pakai payung. Loh, kau udah mati, kau datang ke sini. Siapa yang membunuh kau? Nah, yang membunuh buaya sama ular. Sri, kok malah Dewi? Bukannya kamu sudah meninggal? Terus kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ngelakuin saya? Karena kamu telah menemukan kuburan saya. Lalu, siapa yang membunuh kamu? Buaya putih.
dan ular. Jadi, bukannya Tumin yang bunuh kamu? Disinilah narasumber kami menemukan jasad korban Sri Kumala Dewi. Meskipun sudah berlalu begitu lama, namun hal semacam ini tak akan pernah dilupakan bagi mereka yang merasakannya, khususnya mereka yang menyaksikan secara langsung. Ditemukannya korban Sri Kumala Dewi menggiring narasumber kami lainnya, Bapak Sugito Bandot, untuk mengajak para warga menyelidiki kasus ini lebih jauh. Hingga ditemukanlah jasad-jasad korban lainnya. Dan disinilah saya diketahui sama dia, dibilangkan di sini lokasinya saya gali. Ternyata di dalamnya mayat. Nah, itu belum muka, wajahnya belum nampak. Ternyata saya bongkar Kumala Dewi lah di sini. Dan di situ ada 3 orang, 1 lubang. Nah di posisi itu jarak 5 meter. Nah itulah saya itu 3 orang. Terus kalau nggak salah saya di sebelah sananya ada 2. Pokoknya di lokasi ini 13 manusia lah yang mati. Enggak. Aku nggak yakin kalau si Tumin bunuh Sri. Nggak mungkin ya. Tapi apa maksudnya Boya putus sama Uda? Kau tahu? Saya nggak tahu, Pak RT. Tapi saya punya kecurigaan, Pak RT. Siapa? Pak RT ingat nggak? Waktu malam-malam kita ketemu sama wanita yang badannya penuh dengan lumpur. Dan dia bilang temannya tuh mati dibunuh di kebun tebu, Pak RT. Kita bilang dia tuh orang gila, Pak RT. Kenapa? Saya mau dibunuh, Pak. Teman saya mati di kebun tebu, Pak. Coba kau ngomong yang baik. Iya. Saya yakin kemungkinan yang bunuh Sri pelakunya sama, Pak RT. Semalam juga saya didatangi hantunya Sri, Pak RT. Bukan hanya hantu Sri aja, Pak RT, tapi ada hantu-hantu yang lain, Pak RT. Ngeri kali. Tak takut nih kau? Ya, sebenarnya sih saya takut. Dan saya yakin, Pak RT, pelaku pembunuhan wanita-wanita itu pelakunya pasti yang sama, Pak RT. Saya yakin. Pak RT, yuk. Ini nggak salah lagi pelakunya. Siapa? Datuk. Tunggu. Jangan asal tuduh. Kita itu harus punya bukti yang kuat dulu. Nggak baiknya asal tuduh. Ya sudahlah Pak RT, yuk. Sekarang begini aja, kita mesti bergerak cepat. Kasihan Tumin. Lama-lama ya kami curigai terus. Nah, dibantu sama Pak Ajar ini, karena dia orang aparat, coba Bapak selidiki aja. Itulah, rupanya ketahuan itu istri si Tumin itulah, Sri Kumala Dewi. Jadi kok ada, dia udah mati siapa pelakunya kan itu, maka lakinya itu ditangani polisi, ditangkap polisi lah sementara, kan diamankan lah gitu. Jangan bohong. Kamu tidak mau mengaku juga kalau kamu yang sudah membunuh istri. Karena sehari sebelum istrimu menghilang, itu ada saksi yang melihat itu kalian bertengkar. Keluarga, Pak. Pertengkaran kecil, Pak. Lalu siapa yang membunuh istrimu? Hah? Siapa? Ditemukannya korban Sri Kumala Dewi pada 27 April 1997 menggegerkan publik seantero negeri. Berdasarkan sejumlah keterangan, Sri diketahui berkunjung ke rumah dukun AS untuk berobat alternatif. Diketahui, dukun AS memang memiliki kesaktian sehingga membuatnya banyak didatangi oleh orang-orang.
Namun, menurut penuturan salah seorang narasumber kami, mereka yang mendatangi dukun AS ialah orang-orang dari luar daerah dan justru bukan dari wilayah mereka sendiri. 42 korban yang seluruhnya wanita diduga adalah mereka yang datang ke dukun AS untuk berobat. Tumini, istri pertama dukun AS, juga dicurigai sebagai salah satu yang ikut melancarkan aksi pembunuhan suaminya tersebut. Sejak saat itu, keduanya sama-sama ditahan oleh aparat berwajib. Setelah kejadian ada mayat di apa itu, terus datuknya ketangkap. Sebagian ada juga di sini yang masih hidup. Barulah dia cerita, katanya gini, aku pernah ke situ, disuruhnya ke situ hari itu, katanya kan. Tapi kau datang kemari jangan tahu orang rumahmu, orang sini pun jangan ada yang tahu. Nanti kalau umpamanya tahu, nggak manjur obatnya, katanya gitu. Kemarin 43 yang dihitung sama yang 17 yang diakuinya. Kalau yang sebenarnya banyak kalau kita lihat. Karena aku ngerumput bukan di situ aja. Di depannya itu ada sumur tua itu. Ada sumur tua itu kalau nggak salah mungkin ada 7 itu mungkin. Cuman kan aku pertama ngarit aneh bau bangke katanya. Saya panggil, tuh ada bau bangke katanya. Oh iya yuk katanya. Ambil kereta sorong, timbun, tup, dah nggak ada suara, nggak ada bau lagi. Saya nggak asal nyari rumput nggak ada di sana ke daerah situ, bau lagi gitu. Terus karena kejadian kemarin, kejadian Sri Kumala dan laporan dari Sidoyo, saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama mengecek area perkebunan. Benar Pak RT, harus itu. Setuju Pak RT. Ya, Dan untuk mengusut kasus ini lebih jauh, supaya semuanya lebih jelas, kita sama-sama. Sepatnya Pak RT. Sepatnya kita bertindak Pak RT. Ayo sekarang kita ke sana. Ya, ayo. Pak benar, saya yang lebih tahu Pak RT. Ayo, saya yang lebih tahu. Selama polisi menelusuri begini-begini, saya tanya, Datuk ini perbuatannya dari masih lajangnya dia jahat. Istilahnya kerjaannya itu tukang maling, tapi itu maling, merampok gitulah. Memang dia orang jahat, tapi soal pembunuhan ini baru tahu itulah tuh. Terungkap itulah. Ya itu. Mana yo? Pak RT, mana? Di sini, saya sangat curiga Pak RT di sini. Saya curiga di sini sama gundukan ini Pak RT. Serius sih kau? Tapi yang lebih curiga lagi yang sebelah sini Pak RT. Wah, itu. Coba kau kan. Ya itu sebelah situ. Kau bantu. Pelan-pelan nyok. Kau gali tempat lain. Kau gali tempat lain cepat. Lanjut. Kau gali yo. Bau kaki yo. Aduh. Lama ini Pak RT. Pelan-pelan yo. Jangan sampai kena mayatnya. Pak! Kaki, Pak. Kaki. Astagfirullahaladzim. Kaki. Lanjut. Kau tahan sedikit baunya. Ya, pelan-pelan. Lanjut. Pelan-pelan. turut akhirnya yang namanya tadi Pak Ajar jumpai saya lagi. Yuk, ini jelas dia ini yuk, nggak mungkin orang lain karena kita udah 9 orang nih yuk yang di catatan aku si orang kampung kita. Pak Ajar Intel. Oh, Intel ya. Pak RT-nya kan Pak Bandot tadi. Nah, Pak Intel tadi bilang udah 9 nih yuk catatan aku. Nah, berarti ini kan jelas dia
Nah, ini harus diselesaikan katanya gitu. Akhirnya malam Rabu taraf itu lah tangkap. Jadi apa maksud tujuan Bapak ke sini? Maaf Pak, kami datang kemari membawa surat penangkapan atas nama Ahmad Suradi. Ini Pak suratnya. Untuk lebih jelasnya, nanti kami jelaskan di kantor polisi. Atas perihal apa nih Pak? Maaf Pak, nanti kami jelaskan di kantor polisi. Ya, saya ingin tahu perihalnya Pak. Ini atas jasad-jasad para wanita yang ditemukan di perkebunan tebu. Apakah Anda mengetahuinya? Ya, saya tahu. Lantas apa hubungannya dengan saya? Saudari Sri Kumala Dewi pernah berkunjung ke rumah Anda. Lalu jasadnya ditemukan di perkebunan tebu. Dan kami juga dapat kabar dari para warga, Anda dan istri Anda sangat mencurigakan. Maaf Pak, kalau Bapak tidak bisa diajak kerjasama dengan kami, terpaksa kami melakukan tindakan lain. Baik, akan saya jelasin di kantor. Mari Pak. Silakan Pak. Dukun AS tak lantas mengakui apa yang telah diperbuatnya. Setelah berdebat cukup panjang dengan dipaparkannya semua bukti, barulah terbukti bahwa Dukun AS adalah dalang di balik tumpukan jasad wanita di perkebunan tebu. 1 tahun setelah tertangkap, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Dukun AS karena telah terbukti bersalah. Sementara Tumini, istrinya, dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah menyembunyikan fakta yang kelam ini. Ia pun akhirnya dieksekusi mati pada Jumat 11 Juli 2008 oleh tim penembak jitu. Jasadnya kemudian diserahkan kembali kepada keluarganya untuk dimakamkan. Tengok barang bukti ada semua. Sampai baju yang saya pakai kan dipakai istri saya bercak darah, yang di lemarinya dibongkar pun ada. Ini dia semua lengkapnya. Baru saya percaya bahwa saya itu istri saya, baru saya pingsan. Saya tetap menyangkal aja bukan istri saya, karena barang bukti saya nggak tahu. Kali bajunya kasih tahu, riasannya kasih tahu, bercak darahnya di baju saya tadi masih ada, ya udah geblak saya. Berarti betul istri saya, udah. Yang saya sesalkan itu tadi saya nggak bisa dijumpakan gitu loh. Maafkan aku, Dek. Seharusnya ini tidak terjadi sama kamu. Maafkan aku. Aku memang salah. Aku sangat menyayangimu. Maafkan aku.